Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Dream Harga Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah atau OSMJT tahun 2023 untuk babak final. Oke, sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mulai soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Baik, langsung saja kita menuju ke soal nomor 6. Berapa hari yang ada dari 30 Juli 2023, tanggal ini ikut dihitung sampai dengan 1 Juni 2024. Baik, sebelumnya seperti biasa, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Baik, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini berarti ada 2 tahun berjalan yang dihitung ya, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, tahun 2023-nya ini tentu mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember ya. Kita tulis Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian untuk tahun 2024-nya berarti mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, mulai dengan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, tentu tidak semuanya dihitung lengkap. Karena apa? Julinya hanya mulai tanggal 30, berarti hanya 2 hari, yaitu 30 Juli sampai 31 Juli. Karena tanggal ini ikut dihitung, maka 30-nya ikut dihitung ya. 30 dan 31 berarti ada 2 hari. Kemudian untuk Juninya, bulan terakhir ini, Juni hanya tanggal 1 saja, berarti ada 1 hari. Nah, kemudian untuk bulan-bulan yang lain itu dihitung normal. Ya, kita tahu bahwa Agustus, Oktober, Desember, Januari, Maret, dan Mei itu umurnya adalah 31 hari. Kemudian untuk September, November, dan April itu tentu 30 hari. Dan yang terakhir, awas di sini, berapa hari untuk bulan Februarinya? Nah, kuncinya di sini ya, bahwa Februari tahun 2024 itu, yang mana 2024 termasuk tahun kabisat, maka umur bulan Februarinya adalah 29 hari. Nah, ada berapa hari totalnya? Ya, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Yang ini 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti 5. Yang ini 3-nya 5 kali berarti 15 ya, berarti 155. Kemudian yang ini 1 tambah 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian nyimpen 1 berarti 153. Nah, berarti total ada berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja ya, 155 ditambah dengan 153 dan hasilnya tentu adalah 308. Jelas ya, dalam hal ini berarti ada 308 hari. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Di kelas 6 SD Muhammadiyah dilakukan pemilihan ketua kelas dengan menggunakan surat suara. Setelah 80% surat suara dihitung, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah namanya, ada Ahmad, Budi, Syairul, Danang, Eri, dan kemudian ada suara yang tidak sah. Nah, banyaknya suara, Ahmad dapat 3, Budi 10, Syairul 2, Danang 2, Eri 5, dan yang tidak sah ada 2 suara. Berapa banyak kandidat yang masih memiliki kesempatan untuk terpilih sebagai ketua kelas? Baik, langsung saja kita selesaikan. Di sini dikatakan bahwa suara yang dihitung itu baru 80%. Ya, berarti kita perlu tahu bahwa suara yang sebanyak 80% itu ada berapa suara? Ya, berarti 3 tambah 10 tambah 2 tambah 2 tambah 5 dan tambah 2. Kita jumlahkan saja semua, yaitu hasilnya adalah 24 suara. Ketika 80% suara ini sudah dihitung, berarti ada berapa persen yang belum dihitung, otomatis masih kurang 20% lagi. Nah, ketika 80% itu sama dengan 24 suara, berarti yang 20% berapa suara? Ya tentu seperempatnya 80 ya, karena 20 itu adalah seperempat dari 80. Maka kalau 80% itu adalah 24 suara, maka yang 20% berapa? Ya tinggal kita hitung 20 per 80 dikali dengan 24, atau ini adalah seperempat ya. 24 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. Berarti ada 6 suara yang belum dihitung. Nah, setelah 6 suara ini dihitung, kira-kira siapa saja yang mungkin bisa menjadi pemenangnya atau yang terpilih menjadi ketua kelas? Maka di sini yang jelas yang pertama adalah Budi ya. Budi ini suaranya sudah unggul, yaitu 10. Dia adalah yang paling tinggi. Nah, adakah selain Budi yang mungkin bisa menang?
Jika 6 suara ini kemudian semuanya pendukungnya Ahmad, itu pun belum bisa mengalahkan suaranya Budi, apalagi Chairul dan Danang. Akan tetapi ketika 6 suara ini memilih Eri, maka menjadi 11, maka sudah bisa mengalahkan Budi. Berarti di sini hanya yang mungkin masih bisa menang adalah Budi dan Eri. Pertanyaannya, berapa banyak kandidat yang masih memiliki kesempatan untuk terpilih? Berarti jawabannya ada 2 kandidat. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Pelatihan Olimpiade Matematika di SD Muhammadiyah diikuti oleh 2 siswa kelas 4 dan 3 siswa kelas 5 yang duduk sejajar. Berapa banyak cara mereka dapat duduk jika setiap siswa yang kelasnya sama selalu duduk berdampingan? Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Di sini ada 2 kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Ya, kita misalkan siswa-siswa itu adalah A, B, C, D, E ya. Yang mana ini A, B, dan C, D, E. Anggap saja A, B ini yang 2 siswa itu adalah kelas 4, kemudian yang C, D, E yang 3 siswa itu adalah kelas 5. Nah, di sini A, B, dan C, D, E dianggap adalah 2 kelompok yang berbeda. Maka di sini ada beberapa cara meletakkannya. Bisa AB yang di kiri dan CDE yang di kanan, atau sebaliknya, CDE yang di kiri dan AB yang di kanan. Tentu ada beberapa cara, yaitu 2 faktorial, sama dengan 2 dikali 1, yaitu sama dengan 2. Kemudian untuk AB-nya sendiri, karena ada 2 siswa, ini bisa dibolak-balik posisinya, yaitu tentu ada 2 faktorial atau 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Karena posisinya ini bisa AB, bisa juga BA, ya, sehingga ada 2 cara. Kemudian yang CDE, karena ini ada 3 siswa, berarti cara mengaturnya itu ada 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 dikali 1, yaitu hasilnya adalah 6. Yaitu CDE ini kan bisa CDE, CED, DCE, DEC, ECD maupun EDC. Itu ada 6 cara ya. Kemudian total caranya ada berapa? Berarti 2 dikali 2 dan dikali 6. Ya, kita tulis 2 kali 2 kali 6, yaitu tentu hasilnya adalah 24. Jadi jelas ya, jawabannya adalah 24 cara. Menuju ke soal yang ke-9, perhatikan gambar berikut ini. A, B, C, D, E adalah segi 5 beraturan. Besar sudut BAD adalah titik-titik derajat. Baik, langsung kita selesaikan ya. Di sini yang harus kita tahu adalah bahwa berapa jumlah sudut di dalam setiap segi N. Ya, kita ingat, setiap segi N itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa segitiga sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini segi N beraturan berarti jumlah sudutnya yaitu sama dengan N dikurangi 2 itu dikali 180 derajat. Berarti jumlah sudut segi 5 yaitu 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat. Yaitu sama dengan 3 dikali 180 derajat dan hasilnya adalah 540 derajat. Nah, itu adalah jumlah total dalam sebuah segi 5. Karena segi 5-nya ini adalah beraturan, berarti semua sudutnya sama. Berarti besar tiap sudutnya berapa? Yaitu 540 ini dibagi dengan 5, yaitu hasilnya adalah 108 derajat. Jadi setiap sudut tepi-tepinya ini adalah 108 derajat, termasuk yang atas dan yang bawah kiri kanan ini. Kemudian, setelah kita tahu bahwa sudut E ini adalah 108 derajat, sedangkan karena ini beraturan maka semua sisinya sama, maka ADE adalah segitiga sama kaki. Berarti karena ini sudah ada 108, sementara di dalam sebuah segitiga itu jumlahnya 180 derajat, maka masih ada 72 derajat. Dan 72 derajat itu dibagi 2, sehingga menjadi 36 dan 36. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut BAD. Padahal di sini tadi sudut EAB tentu besarnya juga sama 108 derajat. Berarti sudut BAD berapa? Yaitu sama dengan 108 dikurangi 36 dan hasilnya adalah 72. Jadi jelas ya bahwa besar sudut BAD adalah 72 derajat. Oke, kita menuju ke soal nomor 10 atau soal terakhir di video ini. Sebuah kotak berisi 10 bola bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Andi ingin mengambil 3 bola di mana nomor pada salah satu bola merupakan rata-rata kedua bola lainnya. Berapa banyak cara Andi memilih bola tanpa memperhatikan urutan pengambilan? Baik, langsung saja kita selesaikan. Di sini ada
10 bola yang ada di dalam kotak dan semuanya bernomor, yaitu angka 1 sampai dengan 10. Nah, Andi ingin mengambil 3 bola, tapi syaratnya bola yang terambil itu salah satu bola merupakan rata-rata dari kedua bola lainnya. Yang harus kita tahu adalah bahwa rata-rata itu apa? Yaitu jumlah data dibagi banyak data. Ketika ada 3 bola bernomor dan salah satunya adalah rata-rata dari dua yang lain, maka setelah 2 bola ditambah kemudian dibagi 2 itu merupakan rata-rata itu. Jadi kita harus tahu bahwa 3 buah bilangan berurutan dengan selisih antar suku sama, maka suku tengah itu otomatis merupakan rata-rata dari dua suku lainnya. Ya, di sini misalnya 1, 2, 3. 1, 2, dan 3, angka 2-nya ini tentu merupakan rata-rata dari 1 dan 3. Yaitu karena 1 ditambah 3 adalah 4, dan 4 dibagi 2 hasilnya adalah suku tengahnya, atau 2. Sehingga 2 ini selain menjadi suku tengah juga sekaligus menjadi rata-ratanya. Nah, di sini tanpa memperhatikan urutan pengambilan. Jadi walaupun ngambilnya 132 atau 312 itu tidak masalah, yang penting salah satu bola adalah rata-rata dari dua bola lainnya. Baik, kemudian itu tadi 1, 2, 3 berarti tanpa melompat satu angka ya. Kemudian kalau kita melompat satu angka berarti 1, 3, dan 5, ya kita tulis 1, 3, dan 5 itu juga tentu memenuhi, karena apa? 1 ditambah 5 itu adalah 6, ketika 6 dibagi 2 yaitu hasilnya 3. Kemudian kalau melompat 2 angka berarti 1, 4, dan 7 itu juga memenuhi, karena apa? 1 tambah 7 adalah 8, 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian kalau lompat 3 angka berarti 1, 5, dan 9 itu juga memenuhi. Ya, kemudian apakah masih ada? 1, 6, dan 11 itu tidak memenuhi karena angka 11-nya tidak ada. Kemudian kita awali dengan angka 2. Otomatis 2, 3, 4 itu juga memenuhi karena 2 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian kalau lompat satu angka berarti 2, 4, 6 itu juga memenuhi. Kalau lompat 2 angka berarti 2, 5, dan 8 itu juga memenuhi. Dan satu lagi yang menggunakan angka 2 itu lompat 3 angka ya. Berarti 2, 6, dan 10 itu juga memenuhi. Karena 2 ditambah 10 itu 12, 12 bagi 2 hasilnya 6. Ini juga memenuhi. Kemudian kita awali dengan angka 3, berarti 3, 4, 5 ya. Ini tanpa lompat ya. Kemudian 3, 5, 7 ini juga memenuhi. Kemudian lompat 2 angka berarti 3, 6, dan 9 ini juga memenuhi. Kemudian 3, 7, dan 11 ini tidak ada karena angka 11-nya tidak ada. Berarti sudah untuk diawali dengan angka 3. Sekarang jika diawali dengan angka 4, maka 4, 5, 6 tentu saja. Kemudian lompat satu angka 4, 6, dan 8 itu juga memenuhi. Kemudian 4, 7, 10 itu juga bisa. Kemudian habis ya, karena 4, 8, dan 11 itu tidak ada angkanya. Kemudian kita awali dengan angka 5, berarti 5, 6, 7. 5, 6, 7, kemudian lompat satu angka 5, 7, dan 9. Kemudian 5, 8, 11 tidak ada, berarti sudah habis. Kemudian kita awali dengan angka 6, 6, 7, 8. Kemudian 6, 8, 10. Kemudian lanjut diawali dengan angka 7, 7, 8, 9. Dan sudah habis. Dan terakhir 8, 9, 10. Jadi totalnya ada berapa? Berarti totalnya ada 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dan tambah 1. Dan kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 20. Jadi jelas ya, dalam hal ini jawabannya adalah 20 cara. Baik, itu tadi soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah atau OSMJT 2023. Semoga bermanfaat. Untuk soal berikutnya insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.